Della sayang bangun nak, sudah pagi, ibu membangunkanku sambil mengelus kepalaku. Kamu hari ini pulang ke rumah dulu ya, beres-beres rumah sekalian istirahat, lanjut ibuku setelah melihatku mulai bangun. Iya bu, jawabku singkat. Setelah ibuku selesai makan dan minum obat, kemudian aku pamit pulang ke rumah. Della pulang ke rumah dulu ya bu, kalau ada apa-apa bilang saja ke Raihan biar Raihan bisa hubungi Della. Iya sayang, ibu sudah agak mendingan kok ini, jawab ibuku agar aku tidak khawatir. Raihan jagain ibu ya, ucapku sambil meninggalkan ruang ibuku dirawat. Sesampainya di rumah, aku membereskan rumah yang sudah 2 hari kami tinggalkan, mencuci baju-baju kotor dan setelah selesai semuanya kemudian aku mandi dan lanjut beristirahat, karena aku benar-benar capek. Setelah bangun tidur sekitar pukul 2 WITA aku memutuskan untuk langsung kembali ke rumah sakit lagi sambil membawakan pakaian ganti untuk ibu dan adikku. Di perjalanan menuju rumah sakit aku juga sempat mampir di minimarket untuk membeli beberapa cemilan juga roti. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menuju ruangan ibu dirawat, dan saat membuka pintu aku cukup kaget karena di dalam ruangan ternyata sudah ada Dion. Dion, ngapain kamu di sini? Refleks keluar dari mulutku. Kok ngomong sama bosnya kayak gitu, sahut ibuku. Nak Dion sudah berjam-jam loh nemenin ibu di sini, terus Nak Dion juga ada bawain buah katanya biar ibu cepat sembuh, sambung ibuku lagi. Iya bu maaf. Terima kasih ya Pak Dion sudah repot-repot datang ke sini dan bawain buah juga, kataku biar ibuku tidak curiga. Gak repot kok, kebetulan lewat sini jadi sekalian mampir. Tapi ini bentar lagi mau balik kok. Oh iya, kata dokter kalau kondisi ibu kamu seperti ini terus besok siang sudah boleh pulang ke rumah, Dion menjelaskan. Dalam pikiranku, ini sok baik banget nih orang, padahal mah suka jajan CWK. Namun tidak sampai di situ, ketika berpamitan pun dia masih sok baik ke ibuku. Tante, aku pulang dulu ya. Tante harus sehat, nanti besok siang biar aku bantu anterin tante pulang ke rumah. Gak usah, kami bisa kok pulang sendiri, langsung refleks lagi keluar dari mulutku. Lagian takut banget aku kabur kali ya sampai-sampai pengen tahu rumahku, pikirku dalam hati. Gak apa-apa, aku kan sudah janji jadi harus aku tepati, jawab Dion. Dan ibuku hanya tersenyum saat itu. Setelah berpamitan, akhirnya Dion keluar dari ruangan tempat ibuku dirawat. Parkiran dulu ya, kataku sambil langsung berjalan mengejar Dion. Di jalan menuju parkiran rumah sakit. Dion, panggilku. Kemudian Dion menoleh ke arahku sambil menghentikan langkahnya. Kamu ngapain sih sok baik sama ibuku, urusan kamu itu sama aku gak usah bawa-bawa keluargaku. Aku pasti tanggung jawab kok, gak bakalan lari jadi gak perlu kamu sampai nyari-nyari rumahku. Mana handphone kamu, save saja nomorku jadi kapan saja kalau kamu butuh aku nanti aku samperin, ucapku dengan suara yang nyaring dan setengah membentak. Entahlah apa yang sedang aku pikirkan, mungkin karena aku sedang bingung takut dan khawatir sehingga kata-kata itu keluar saja dari mulutku. Dan kini orang-orang di sekitar kami langsung melihat ke arah kami. Dion kemudian memegang tanganku dan berjalan perlahan. Sambil berjalan dan dengan tanganku yang tetap dia pegang, dia kemudian berkata, "Aku tuh gak ada niat jahat, aku cuma mau bantuin kamu dan ibu kamu. Kalau aku cuma mau kamu, dari tadi malam pun sudah bisa aku lakukan. Harusnya kamu berterima kasih, bukan malah menuduh seperti ini." Setelah berkata seperti itu, Dion kemudian melepaskan tanganku dan berjalan tanpa melihat ke arahku lagi. Aku cuma terdiam sambil menangis, aku baru tersadar bahwa tuduhanku itu sepertinya memang tidak benar dan sekarang aku sangat merasa bersalah. Perlahan aku berjalan menuju ruangan ibuku dengan tertunduk dan sekali-kali menyapu air mataku. Kenapa tadi tidak ku kejar dan minta maaf? Sekarang bagaimana aku mencari dia, bahkan nomor handphonenya saja aku tidak punya. Tuhan mengirimkan malaikat untuk membantuku, malah ku buat dia pergi. Itu saja yang terus muncul di pikiranku saat ini. Setelah sampai di ruangan ibuku, aku langsung duduk di samping ibuku. Bu, besok Dion gak jadi nganterin ibu pulang ke rumah, karena katanya ada kesibukan mendadak bu, karena aku tahu antara aku dan Dion kini sudah berakhir. Iya nak, tidak apa-apa, ibu ngerti, jawab ibuku, yang kemudian langsung aku peluk. Dion, aku mau minta maaf, kalimat ini sempat beberapa kali ku ketik lewat aplikasi miChat namun akhirnya selalu aku hapus kembali.
Entahlah apa yang sedang terjadi pada perasaanku, seperti ada rasa takut kehilangan tapi aku tidak tahu apa alasannya, apakah karena aku merasa bersalah, atau karena aku merasa membutuhkannya, atau malah karena aku menyukainya yang awalnya kepergiannya kupikir akan membawa ketenangan untukku justru sekarang malah kebalikannya. Dari siang hingga malam pikiranku masih belum bisa tenang, hingga akhirnya rasa lelah dan ngantuklah yang mampu menghentikan. Keesokan paginya, dokter kembali memeriksa ibuku. Ibu kamu sudah membaik, nanti siang sudah boleh pulang. Nanti kamu urus dulu ke resepsionis, kemudian nebus obat ke apotek setelah semua beres ibu kamu sudah boleh pulang, kata dokter. Aku langsung ke resepsionis untuk mengurus berkas namun untuk resep obat yang diberikan belum aku tebus karena uangku sudah habis. Setelah semuanya beres, aku kembali ke ruang ibuku dirawat dan membereskan barang-barang kami. Tak lama berselang terdengar ketokan pintu, dan ternyata yang datang adalah Dion. Aku gak telat kan bu, kata Dion sambil membuka pintu dan tersenyum. Loh kata Della nak Dionnya sibuk dan gak bisa nganterin ibu pulang, tanya ibuku. Kan aku sudah janji sama ibu, jadi kerjaannya aku kerjain secepat mungkin bu, jawab Dion. Aku hanya menunduk tidak berani menatap ke arahnya, tapi satu yang pasti bibirku sedang tersenyum. Tidak tahu kenapa tapi saat melihat Dion yang datang aku merasa sangat bahagia, seperti sesuatu yang sempat kosong tapi sekarang sudah terisi kembali. Dan saat itu aku cuma berharap agar Dion tidak pernah pergi lagi. Dion tiba-tiba pamit sebentar mau keluar katanya, mungkin dia ada kesibukan pikirku. Tapi setelah datang lagi ternyata dia membawakan obat untuk ibuku yang harusnya aku tebus di apotek, sepertinya dia melihat resep obat yang belum kutebus yang kuletakkan di atas meja di dekat pintu. Sebenarnya dia ini manusia atau malaikat sih? Sempat terlintas pertanyaan seperti itu dalam benakku. Sejak kedatangan Dion hari ini aku masih belum berani mengajaknya berbicara, aku takut dia masih marah padaku. Walaupun sejujurnya aku ingin sekali menyapanya dan terutama meminta maaf kepadanya. Setelah semua barang-barang kami selesai dibereskan, aku mau masukin barang-barang ke mobil dulu ya bu, ibu tunggu di sini dulu, kata Dion yang mulai mengangkat barang-barang milik kami. Della bantuin dong, masa nak Dion disuruh ngangkat-ngangkat dan bawa barang sendirian, perintah ibuku. Iya bu, jawabku sembari mulai membawa barang-barang sambil berjalan di belakang Dion. Ia cuma di belakang, aku bahkan tidak berani berjalan di sampingnya sambil berharap dia pun tidak pernah menoleh ke belakang. Tiba-tiba, aku minta maaf ya, kalimat itu keluar dari mulutnya Dion, bukankah harusnya aku yang bilang seperti itu? Kemarin aku tidak ada maksud bicara seperti itu. Dan mungkin memang seharusnya aku tidak bicara seperti itu, intinya aku minta maaf, kata Dion. Iya, aku juga mau minta maaf karena sudah menuduh kamu yang tidak baik, jawabku. Enggak, itu memang aku yang salah sih jadi wajar kalau kamu mengira seperti itu. Berarti kita baikan ya, kata Dion lagi. Iya, tapi bisa lanjut jalan gak Dion soalnya tanganku sakit barangnya berat, jawabku sambil bercanda, oh iya maaf-maaf, sambil lanjut berjalan. Setelah semua barang-barang selesai dimasukin ke mobil Dion, kemudian Dion langsung mengantarkan kami ke rumah sesampainya di rumah. Maaf ya nak Dion, rumah ibu kecil, kata ibuku. Gak apa-apa bu, yang terpenting bukan rumahnya tapi orang-orang yang tinggal di dalamnya tetap bahagia, sambung Dion yang sok bijak, kamu bilang gitu karena kamu gak pernah ngalamin tinggal di rumah seperti ini kan? Ejekku, Ciye yang ngajakin aku tinggal di rumahnya, Dion bercanda. Kemudian diikuti oleh tawa dari ibu dan adikku. Dan di situ aku malah jadi salah tingkah dan tidak bisa bicara lagi. Setelah semua barang-barang diturunkan dan dimasukkan ke rumahku, Dion kemudian pamit pulang. Lagi-lagi aku lupa minta nomor handphonenya, pikirku setelah Dionnya sudah pergi. Namun aku tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu untuk saat ini, karena ada banyak barang yang harus dibereskan, aku juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dan ditambah besok aku harus bekerja kembali dan adikku harus masuk sekolah lagi. Tak berselang lama, terdengar suara mobil berhenti di depan rumahku. Ku intip lewat jendela dan ternyata itu mobilnya Dion. Ada apa lagi dia datang, pikirku. Dion keluar dari mobilnya dan langsung membuka pintu bagasi mobilnya, ternyata dia belanja kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, telur, bawang, buah-buahan dan masih banyak lagi dan semua itu hanya untuk kami.
Mungkin karena melihat di rumahku tidak ada apa-apa, sehingga dia kepikiran untuk membelikan kami semua itu. Aduh nak Dion, ibu jadi gak enak, sudah banyak sekali bantu kami gak bisa balas apa-apa nak, kata ibuku yang keluar kamar melihat Dion datang lagi. Gak repot kok bu, kan Della sudah jadi karyawan aku bu, jadi hal seperti ini sudah jadi tanggung jawab bosnya. Nanti ibu sekeluarga juga bakal saya bikinkan BPJS kesehatan biar berobatnya gak mikirin biaya lagi, sambung Dion. Kemudian Dion memanggilku, Della, bisa bicara sebentar? Iya pak, jawabku sambil mengikutinya. Kami kemudian masuk ke dalam mobilnya dan Dion mulai berbicara. Yang pertama, aku butuh nomor handphone kamu agar aku mudah nyari kamu. Yang kedua, aku akan menawarkan pekerjaan, tapi pekerjaan ini tidak selalu ada, hanya apabila saya butuh kamu saja, tapi tenang, gaji kamu akan tetap saya bayarkan full setiap bulannya sebesar Rp3.500.000. Jadi kamu tetap bisa kerja di pekerjaan kamu yang sekarang ini, gimana, kamu bersedia gak? Iya pak, aku mau. Sebenarnya aku tahu ini hanya cara dia agar bisa bantu aku dan keluargaku, walaupun sebenarnya malu, tapi aku juga tidak bisa menolaknya karena aku masih butuh uang. Panggil Dion aja, kita kan gak beda jauh umurnya, jawab Dion sambil senyum. Setelah kami sepakat, kemudian saat aku mau membuka pintu mobilnya. Oh iya, satu lagi, jangan open bowl lagi, hapus saja akun kamu di aplikasi itu, kemudian hapus aplikasinya. Aku hanya senyum sambil mengangguk kemudian keluar dari mobilnya Dion. Dion kemudian pulang. Dan hari ini adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku, tentu saja karena aku tidak akan kehilangan Dion dan hubungan kami akan terus berlanjut walau hanya sebatas bos dan karyawan. Dibutakan perasaan. Setelah Dion pulang sebenarnya aku menunggu dia menghubungiku. Tapi sayangnya hari itu di handphoneku tidak ada muncul notif dari dia, bahkan ku tunggu hingga malam hari pun tetap saja tidak ada. Ah, mungkin saja dia kecapean dan langsung ketiduran, pikirku. Tapi sekali lagi pikiranku itu salah, karena keesokan harinya pun Dion tetap tidak ada menghubungiku. Waktu terus berjalan dan sekarang tepat 1 minggu saat terakhir kali aku melihat Dion. Ah, mungkin saja dia sudah lupa. Ah, mungkin saja dia kemarin cuma bercanda, pikirku sekarang. Namun di saat aku mulai berhenti berharap dan mulai fokus ke keluarga dan pekerjaanku saja, tiba-tiba Dion datang lagi. Hi Della, ini aku Dion, isi pesan WhatsApp dari Dion. Sengaja tidak langsung aku balas karena aku sedikit kecewa. Setelah beberapa menit pesannya tidak ku balas. Sorry ya, baru hubungin kamu, kemarin aku lagi ada masalah. Sekarang aku butuh kamu mau gak temenin aku? Setelah membaca pesan itu, aku pun tidak kuat menahan perasaanku. Iya gak apa-apa Dion, temenin kemana, tanyaku. Langsung aku jemput ya, balasnya tanpa menjawab pertanyaanku. Ya udah jemput aja, aku mau siap-siap dulu, ku iyakan saja maunya. Karena sejujurnya aku sudah kangen banget sama Dion. Setelah selesai siap-siap, tidak terlalu lama menunggu dan Dion pun datang. Seperti biasa Dion tetap memperlihatkan sopan santunnya dengan meminta izin ke ibuku sekaligus menanyakan kabar. Selamat malam ibu, gimana kabarnya bu? Alhamdulillah baik nak Dion, berkat nak Dion juga, jawab ibuku yang terlihat bahagia. Alhamdulillah, oh iya bu, boleh gak malam ini anaknya aku pinjem dulu? Tanya Dion. Anak ibu yang mana nih, yang mau dipinjam? Ibuku bercanda. Yang Della bu, jawab Dion sambil tertawa. Iya boleh, ibu pinjemin, yang penting Dellanya dijagain, kata ibuku sambil melihat ke arahku. Pasti bu, pasti aku jagain, pokoknya gak bakalan lecet sedikit pun, kata Dion meyakinkan ibuku. Ih apaan sih, emangnya aku barang? Ya udah bu, aku pamit dulu ya, nanti kalau ada apa-apa langsung hubungin Della, kataku sembari berpamitan. Ketika dalam perjalanan, lagi ada masalah apa, tanyaku penasaran. Biasalah mama maksa aku nikah sama anak temennya, padahal aku gak suka dijodoh-jodohin kayak gitu. Aku tuh pengennya nyari pasangan yang sesuai dengan keinginan aku sendiri, jawab Dion. Entahlah, tapi mendengar cerita singkat dari Dion perasaanku jadi berubah tidak enak, moodku yang awalnya sangat baik malah menjadi rusak dan dadaku terasa sesak. Jangan mau Dion, jangan mau, kalau kamu dijodoh-jodohin, kalimat itu yang sebenarnya ingin aku ucapkan. Tapi kalau memang dia baik buat kamu, ya kenapa tidak? Aku yakin, mama kamu pasti tahu yang terbaik buat kamu, kalimat bijak itu yang justru keluar dari mulutku.
Memang terdengar manis, padahal rasanya pengen banget nangis saat bilang kayak gitu. Apaan sih, kamu kok sama saja kayak mamaku, Dion terlihat kesal. Bukan gitu maksud aku, ya udah aku dukung apa yang menurut kamu baik buat kamu aja deh, aku coba menenangkan. Kalau yang baik buat aku itu kamu, gimana? Kata Dion yang aku tidak tahu itu serius atau bercanda. Apaan sih kamu, jawabku salah tingkah. Jadi kita malam ini mau kemana? Lanjutku sambil mengalihkan pembahasan. Maunya sih ke pelaminan, itu juga kalau kamunya mau, masih dengan jawaban seperti itu. Ih Dion, aku tuh serius nanya. Seolah-olah kesal padahal aku gak berhenti senyum. Aku serius, kalau kamunya mau diseriusin, lagi-lagi seperti tadi. Tahu wah, jawabku sambil melihat ke arah jendela. Dela, panggil Dion. Apaan, jawabku singkat. Kamu tahu gak cerita tentang Jaka Taruk? Pertanyaan random dari Dion. Tahu, tentang selendang bidadari yang dicurikan, jawabku. Biar gini aku tuh pinter, lanjutku menyombongkan diri. Betul sekali, tapi kenapa ya sekarang bidadari sudah gak turun ke bumi lagi, tanya Dion lagi. Ya gak tahu, mungkin sungainya udah pada tercemar, jawabku asal-asalan sambil ketawa. Salah dong, bidadari gak turun ke bumi lagi itu karena di bumi itu sudah ada kamu, jadi bidadarinya minder soalnya kamu jauh lebih cantik daripada mereka, jawab Dion yang ternyata ngegombal. Ih gombal, dasar buaya, seolah-olah rayuan itu tidak mempan untukku. Kemudian kami sama-sama ketawa. Nah gitu dong ketawa, kan jadinya makin ganteng, kataku di tengah-tengah tertawaan kami. Iya terima kasih ya, berkat kamu nih aku bisa ketawa, kata Dion. Oh iya kemarin aku sempat kena virus corona dan sekarat Del, lanjut Dion. Kamu serius, kenapa gak ada bilang ke aku menanggapi serius. Iya, sampai sempat kehilangan indera pengrasa dan kehilangan indera penciuman juga. Yang gak hilang cuma rasa sayang aku ke kamu, sambil ketawa ternyata Dion ngegombal lagi. Aduh Dion udah dong, aku sudah mulai mual nih, jawabku bercanda sambil ketawa. Padahal aku masih banyak stok loh, memang aku siapin khusus buat ketemu kamu. Gak usah aku takut baper, jawabku yang padahal gak usah digombalin juga akunya udah baper duluan dengan segala kebaikannya dan perlakuannya ke aku dan keluargaku. Malam ini dunia berasa milikku sendiri, Dion mengajakku makan, nonton bioskop dan duduk-duduk santai di kafe diisi dengan canda, tawa dan obrolan yang tidak pernah berhenti. Hingga tak terasa malam sudah larut. Ayo aku antar kamu pulang, kata Dion sambil berdiri dan mengulurkan tangannya. Entahlah apa yang sedang kurasakan saat ini, yang pasti aku merasa waktu malam ini belum cukup untuk mengobati rasa rinduku kepada Dion, aku ingin lebih lama berada di sampingnya. Sehingga uluran tangannya pun kuabaikan dan aku menundukkan kepalaku. Kamu kenapa? Tanya Dion. Kamu pulang kemana? Aku balik bertanya. Aku pulang ke hotel, mungkin besok siang baru pulang ke rumah, jawab Dion. Karena kami memang tinggal di kota yang berbeda yang berjarak kurang lebih 2 jam perjalanan. Aku ikut kamu malam ini, boleh gak? Tanyaku lagi. Ada-ada saja, nanti malah aku yang dimarahi sama ibu kamu, jawab Dion. Aku bisa kok izin ke ibu, bilang ada pekerjaan atau pekerjaan belum selesai jadi aku bilang nginep di kantor kamu. Lagi pula besok aku kerja malam, jadi besok siang aku libur, aku yang coba membujuk Dion. Ya udah coba telpon ibu kamu dulu, kalau alasan kamu itu berhasil kamu boleh ikut aku, kata Dion. Aku langsung menelpon ibuku, dan seperti dugaanku ibuku tidak menaruh curiga sama sekali serta percaya 100% dengan alasanku. Sedikit ada rasa bersalah karena ini pertama kalinya aku berbohong kepada ibuku. Mungkin perasaanku sudah dibutakan oleh cinta sehingga melakukan hal seperti ini tanpa memikirkan akibatnya. Akhirnya malam ini aku ikut dengan Dion ke hotel tempat dia menginap dan ini pertama kalinya aku ke hotel bersama seorang pria.